Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya John Epson Mukawode. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya melalui PPT yang berjudul Persaingan Pasar. Restoran pertemuan ke-15 by John Erickson F. Menghadapi persaingan pasar. 1. Mengidentifikasi pesaing. 2. Menganalisa pesaing. 3. Merancang sistem intelijen persaingan. 4. Merancang strategi bersaing. 5. Menyeimbangkan orientasi pelanggan orientasi pesaing. Pertama, mengidentifikasi pesaing. Mengidentifikasi pesaing sepertinya merupakan tugas sederhana perusahaan. Akan tetapi, kisaran persaingan aktual potensial bisa menjadi lebih luas. Perusahaan bahkan lebih mungkin terpukul oleh pesaing yang baru muncul atau teknologi baru ketimbang oleh pesaing sekarang. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan andalan mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan sama serta kemajuan tawaran yang sama. Untuk mengetahui jumlah pesaing serta kekuatan dan kelemahan mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap dan seterusnya. Demikian memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing meliputi hal sebagai berikut. 1. Jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahannya. Yang kedua, menganalisis persaingan. Analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategi question yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuasaan dan kelemahan pesaing. Analisa persaingan bersifat dinamis, pesaing dideskripsikan dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian ditindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. Yang dimaksud pesaing tersebut telunjuk sebagai tanda kehadiran. Analisa persaingan merupakan aktivitas yang terus-menerus memerlukan koordinasi informasi. Unit bisnis menganalisa pesaing dapat dengan cara menggunakan sistem intelijen pesaing. Untuk kepentingan itu, beberapa teknik dilakukan seperti pencarian database, survei konsumen, wawancara dengan pemasok peserta, partisipan lainnya yang sesuai, perekrutan karyawan pesaing untuk produk persaingan. Contohnya adalah seperti Coca-Cola. Coca-Cola tahu bahwa Pepsi Coca-Cola adalah pesaing utamanya. Dan Sony tahu bahwa Matsushita adalah pesaing utamanya. Namun, cakupan pesaing aktual dan potensial perusahaan sebenarnya jauh lebih luas. Perusahaan lebih mungkin untuk dikalahkan oleh pesaing yang baru muncul dan oleh teknologi baru dibandingkan dengan oleh pesaingannya saat ini. Di pasar, kita dapat dibedakan 4 persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk, yaitu 1. Persaingan merek. 2. Persaingan industri. 3. Persaingan bentuk. 4. Persaingan generik. Tujuan analisa pesaing. 1. Memahami arti perubahan karena hal tersebut diperlukan. 2. Mengetahui arti dari pesaing. 3. Dapat mengidentifikasi pesaing. Dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Dapat mengidentifikasi strategi yang dibuat pesaing untuk menganalisis kekuatan kelemahan pesaing. Untuk mengidentifikasi reaksi pesaing, mampu merencanakan strategi apa yang harus menghadapi pesaing tersebut. Merancang sistem intelijen. Ada 4 langkah utama dalam merancang sistem intelijen persaingan, yaitu pembentukan sistem. Dalam tahap ini membutuhkan identifikasi jenis-jenis informasi persaingan yang dianggap penting, termasuk sumber-sumber, dan menugaskan seseorang yang akan mengelola sistem dan memberikan pelayanan yang diperlukan untuk pesaing. Kedua, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan secara berkesinambungan dari lapangan. Yang ketiga, evaluasi dan analisis data. Data diperiksa keabsahan dan keandalannya, diinterpretasikan dan diorganisasikan penyebar luasan informasi dan pemberian anggaran informasi tentang pesaing. Pengambilan keputusan relevan dengan rancangan sistem yang baik. 1. Manajemen perusahaan akan mendapatkan informasi tepat waktu tentang pesaing melalui telepon,
buletin, laporan berkala, dan laporan lainnya. Manajer perusahaan dapat menghubungi Departemen Intelijen Pasar 1 jika perusahaan membutuhkan bantuan untuk mempresentasikan gerakan pesaing yang mendadak. 2. Jika ingin mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing. 3. Jika ingin mendiskusikan kecenderungan tanggapan pesaing terhadap gerakan perusahaan yang sedang dipertimbangkan. Merancang strategi bersaing. Strategi dalam menghadapi pesaing dalam pemasaran antara lain strategi produk. Yang kedua, yang pertama adalah persaingan produk. Usaha-usaha tersebut antara lain perencanaan produk, yaitu kita merencanakan suatu produk yang baru. Yang kedua, cara pengembangan produk tersebut. Dan ketiga adalah perdagangannya, yang akan kita pasok kemana barang-barang tersebut dan siapa saja peminat barang-barang tersebut. Yang kedua, strategi penetapan harga. Umumnya penjual mempunyai beberapa maksud dalam penetapan harga produknya. Tujuan tersebut adalah mendapatkan keuntungan maksimum, target pengembalian investasi, untuk mengurangi persaingan, mempertahankan atau memperbaiki market share. Yang ketiga, strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk mendorong adanya permintaan konsumen dan juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan fungsi penjualan yang merupakan bagian dari pemindah kepemilikan barang atau jasa dan lainnya. 4. Strategi distribusi. Saluran distribusi atau channel of distribution adalah saluran niaga yang terlibat dalam proses penyerahan barang dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain adalah lembaga yang menyerahkan untuk dapat menghasilkan jurang pemisah antara produsen dan konsumen. Terima kasih sudah melihat presentasi saya. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.